Jadi sebaliknya, kita mau memikirkan gimana supaya aku meninggal dunia tetap ada pahala ngalir kepada kita walaupun sudah meninggal dunia. Perbanyak amal jariah. Ini karpet masjid, ini lampu masjid. Nah, semua orang yang pokoknya dapat atau menghibahkan ada bagiannya di musola ini selama itu ngalir pahalanya. Mau mungkin dia nyumbang 5.000 ya, tapi seukuran sumbangannya lah. Nah, pokoknya kalau jadi semen, jadi keramik, jadi lampu, jadi tembok, jadi kipas, selama itu dimanfaatkan maka akan terus mengalir pahalanya. Nah, tadi. Jadi, maka oleh karena itu, nah, pikirkan ini. Kira-kira apa yang harus dibuat supaya nanti di akhirat banyak pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li jami'i masyayikhina wa liwalidina wa khususan li muallifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qalal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita akan mulakan dengan kitab Al-Jauharul Mawhub wal Munabbihatul Qulub, Muqaddimah fi Fadilatil Fikri. Ini pasal ini tak ada di kitab aslinya. Nah, Muqaddimah tentang fadilah berfikir, merenung. Ini adalah salah satu ibadahnya Rasulullah sebelum turun wahyu tentang ibadah salat, puasa dan yang lainnya. Ibadahnya Rasulullah itu adalah tafakkur di dalam Gua Hira. Nah, itu kebanyakan dilakukan seperti itu. Jadi tafakkur, mengambil i'tibar dari apa yang dilihat, dari apa yang dirasa, itu termasuk perkara yang baik. Nah, maka di sini dijadikan satu pembahasan khusus. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan apa itu? Kelebihan pikir. Nah, yaitu menjalankan hati. Nah, bedanya kita dengan para salafus salih, dengan ulama-ulama terdahulu, kalau dikatakan berfikir, dikatakan belajar, para ulama terdahulu itu sering mengatakan berfikir itu dengan hati, bukan dengan otak. Nah, jadi maka kalau ada orang berfikir, menghafal itu dengan hati. Istilah kita kalau hafal itu luar kepala, kan gitu. Nah, kalau orang dulu istilahnya itu luar hati. Nah, itu nih. Karena memang dia menyimpan segala sesuatu di hati. Jadi kalau istilah udah hafal gitu, nah itu istilahnya udah di luar daripada hati. Nah, makanya orang dulu kalau hafal Quran terantuk kepalanya tak hilang hafalannya. Nah, karena hafalnya pakai hati. Nah, kalau sekarang hafalnya pakai ingatan saja. Nah, yaitu menjalankan hati dengan penilik pada pekerjaan. Nah, menjalankan hati dengan menilik pekerjaan karena menuntut akan yang baik. Nah, ketika dilihat satu perkara, hati dijalankan untuk mencari sesuatu yang baik atau yang terlebih baik atau mencari yang lebih baik. Firman Allah Ta'ala berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'
Itu ada innya ya. Di sini kayak tutup kurung. Min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Dan tiadakah menilik mereka itu, yakni kufaru Makkah. Allah firmankan ini kepada orang kafir Mekah. Tidakkah orang-orang kafir Mekah itu menilik dengan mengambil pikir pada mamlakah. Mamlakah itu artinya yang setelahnya, kerajaan. Di dalam 7 petala langit dan bumi, daripada segala yang ajaib-ajaib dan indah, barang yang di dalam keduanya. Dan pada barang yang dijadikan dia Allah Ta'ala daripada suatu, dan pada keadaan hampir ajal mereka itu. Nah, jadi Allah Ta'ala katakan itu orang-orang kafir Mekah, apa nggak ngambil pelajaran, apa nggak berpikir, ngelihat langit, ngelihat bumi, ngelihat penciptaan sesuatu, kemudian apakah nggak berpikir kalau ajalnya itu udah dekat. Nah, itu kata Allah Ta'ala. Yakni, jika kalau memikirkan mereka itu pada indah kejadian barang yang di dalam keduanya, tentang perkara-perkara yang luar biasa yang ada di antara langit dan bumi, niscaya dapat petunjuk mereka itu. Pasti mereka dapat petunjuk padanya. Atas hikmah Allah Ta'ala dan kamal kudrotnya, sempurna kuasa Allah. Nah, ini juga bagi orang yang mengatakan bahwasannya Tuhan itu tak ada. Ateis, komunis, dahri dulu namanya. Nah, ataupun zindik yang meyakini bahwasannya ya semua ini jalan begitu saja. Tak ada Tuhan. Nah, sekarang ini udah merebak. Nah, hari itu saya dapat video. Ditanya, agamamu apa? Kalau di KTP Islam. Dia sendiri tuh jawab, agamamu apa? Kalau di KTP Islam. Tapi aku lebih condong bahwa tidak beragama. Nah itu tadi. Ya udah kafir lah itu kalau begitu. Dan itu nggak ada beban. Nah, karena kata dia belum dapat bukti adanya Tuhan. Belum dapat bukti adanya Tuhan. Nah, ada kisah Nasruddin Hoja pernah ngidupkan ngidupkan lilin siang hari. Ngidupkan lilin siang hari. Siang-siang ngidupkan lilin, jalan keliling pasar. Ditanya orang, ngapain ngidupkan lampu siang-siang hari begini? Ngapain ngidupkan pelita siang-siang hari terang begini? Kata dia, begitulah perumpamaan orang yang mencari Tuhan padahal jelasnya begitu keadaan Tuhan. Bingung nyari Tuhan padahal sudah terang benderang bukti adanya Tuhan. Apa bukti adanya Tuhan? Adanya alam ini. Bulan bergerak, matahari bergerak. Nah, semuanya itu bergerak. Apa ia bisa bergerak sendiri? Nah, sedangkan kita saja kalau dikatakan ada kereta bergerak sendiri, jalan sendiri, tak percaya. Masa bulan, bintang, matahari yang begitu besar bisa kita percaya itu bergerak tanpa ada yang mengendalikan? Ada cerita sama Bapak, semalam ada mobil Avanza dari Kuala Tanjung sampai Medan, berjalan tak ada yang nyupir. Apa kata yang dengar? Wah, nah mungkin. Betul, tak ada yang nyupir. Ah, ngarang, ngada-ngada. Lah terus gimana dengan matahari bulan yang tak pernah berselisih, tak bertabrakan? Nah, tepat waktu matahari itu selalu terbit di timur, tenggelam di barat. Kenapa bisa percaya tak ada yang mengendalikan? Nah, tadi, maka sudah terang bukti adanya Tuhan. Nah, tadi, jadi kalau itu difikirkan, dipakailah akal tadi itu, dapat petunjuk sebenarnya. Nah, itu orang kafir tuh kalau nengok berhalanya saja sebenarnya udah dapat petunjuk kan begitu. Nah, nengok berhalanya saja dia tafakur, dia pikir gitu, dapat petunjuk. Tapi kan tak mau berpikir orang kafir Quraisy. Yang dikisahkan di dalam kitab Usfuriyah nanti yang akan kita baca. Itu bahwasannya ada orang Majusi. Orang Majusi yang nyembah api sudah puluhan tahun. Akhirnya, ini abang adik ya. Adiknya berpikir gini, Bang, ini api sudah kita sembah puluhan tahun. Sekarang kita coba. Kira-kira dia hargai nggak kita yang sudah nyembah kita nih?
Gimana nyobanya? Kita letakkan tangan kita di atas api ini. Masa udah puluhan tahun disembah masih tetap bakar? Diletak, ya terbakar tetap gitu. Wah, nggak betul Tuhan kita nih. Itu kan bukti orang berpikir, main logikanya seperti itu. Nah, jadi yang seperti itu kalau seandainya mau digunakan pikirannya, mau berpikir, niscaya akan dapat petunjuk. Nah, itulah namanya tafakkur tadi. Nah, ya Allah Ta'ala katakan kalau mereka lakukan itu, mereka dapat petunjuk mereka. Atas hikmah Allah Ta'ala dan kamal kudrohnya. Dan jika memikir mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka itu, dan kalau mau mereka merenung, sebenarnya bukan mereka saja, kita semua mau merenungkan bahwa ajal kita itu sangat dekat, sebagaimana yang ditanya oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Apa perkara yang paling jauh, apa perkara yang paling dekat, apa perkara yang paling berat, apa perkara yang paling ringan. Itu kan ditanya Imam Ghazali. Apa perkara yang paling jauh? Oh, mereka sebutkan Masjidil Aqsa, Palestina, Syam, segala macam daerah-daerah yang jauh. Nah, kata Imam Ghazali, perkara yang paling jauh adalah masa lalu. Yang udah terlewat tak akan bisa lagi disusul. Walaupun cuma setengah jam yang lalu, tapi udah jauh betul, tak akan bisa disusul lagi. Lalu apa yang paling dekat? Mereka katakan adalah saudara, keluarga, segala macam. Maka kata Imam Ghazali, ajal itu yang paling dekat. Nah, mati itu paling dekat. Nah, ditanya apa yang paling berat? Yang paling berat gunung, besi, segala macam lah jawabannya. Kata Imam Ghazali, yang paling berat adalah amanah untuk dijaga. Apa yang paling ringan? Mereka jawab kapas, angin, dan segala macam. Kata Imam Ghazali, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Nah, itu paling ringan. Nah, jadi maka kalaulah mau memikirkan bahwa hampir itu artinya dekat ajal mereka itu, yakni jika memikir mereka itu pada indah kejadian barang yang di dalam kelewatan. Mana tadi? Keadaan hampir ajal mereka itu, maka putuslah angan-angan cita mereka itu. Niscaya bersegera mereka itu kepada beriman dan amal yang salih. Kita banyak harap, banyak rencana, panjang angan-angan, karena lupa mati. Kalau udah tahu bentar lagi nak berangkat, kita tak akan disibukkan dengan perkara-perkara yang remeh. Tak akan kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tak penting. Nah, kalau sudah hampir berangkat. Nah, pasti fokusnya adalah kepada yang inti daripada bekal yang mau dibawa. Bapak ibu nak berangkat, bus sudah datang, sekeluarga udah nak berangkat. Tiba-tiba anaknya bilang, "Mak, kayaknya pakaian kotor belum dimasukkan ember." Mana peduli lagi, udahlah ini bus sudah mau berangkat nih. "Mak, kayaknya lampu kamar belum dimatikan." Udah, tinggalan nanti kita. Semuanya akan menjadi enteng, menjadi ringan ketika tahu sebentar lagi akan berangkat. Orang yang masih sibuk dengan perkara-perkara kecil karena merasa masih lama berangkatnya. Nah, dia akan serahkan yang seperti itu kepada orang lain lah. Dia fokus dengan apa yang mau dia tuju, yang hampir dekat lah masa berangkatnya ini. Jadi, kalau kita ingat mati, maka insya Allah kita tak akan menyibukkan diri dengan perkara yang rendah, perkara dunia nih. Bukan berarti tak berhubungan dengan dunia, tetap berhubungan dengan dunia, tapi semuanya diarahkan untuk akhirat. Nah. Dan riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi SAW, "At-tafakkaru fil akhirati yurisul hikmata." At-tafakkuru fil akhirati yurisul hikmata wa yuhyil qalba wa tafakkuru fid dunya hijabun anil akhirati. Berpikir pada akhirat itu mempusakai, mewariskan ya, mempusakai itu artinya mewariskan akan hikmah dan menghidupkan hati. Kalau mikirin akhirat itu akan dapat hikmah dan akan menghidupkan hati. Dan berpikir pada dunia itu, nah,
pada dinding atas akhirat. Tapi kalau banyak mikirin dunia, kita akan terhijab daripada akhirat. Ini yang sebenarnya kita mau, kalau bisa nengok akhirat ini jangan besar. Nah, dulu doa yang diajarkan oleh guru kami, wala taj'alid dunya akbara hammina, dan jangan jadikan dunia itu kegelisahan terbesar kami. Kalau gelisahnya karena akhirat bagus, tapi kalau gelisahnya karena dunia ini tak bagus. Ketika orang wafat, dia gelisahkan adalah dunianya, itu pertanda su'ul khatimah. Udah hampir wafat sakaratul maut, yang dipikirnya, ya Allah, baru jadi rumahku seminggu, belum lagi ku nikmati indahnya rumah nih, baru punya mobil sebulan, nah, belum lagi puas jalan-jalan kemana, kok mati lah ku. Nah, ini tak bagus. Nah, kenapa? Yang ada di pikiran masih dunia. Nah, tadi kekhawatiran, kegelisahan terbesarnya adalah dunia, ini yang nggak bagus. Nah, maka kalau banyak mikirkan dunia gitu akan terdinding dengan akhirat. Dunia sama akhirat itu jauh beda. Nah, jauh beda. Ada seorang ulama di dalam kitabnya menulis begini. Kalau ada seseorang dikasih rumah dari emas, tapi sementara, lalu dikasih rumah dari kayu, tapi selama-lamanya untuk dia, kira-kira orang yang akalnya lurus milih mana? Yang dari kayu tapi selamanya. Nah, rumah dari emas tapi seminggu aja, habis itu balikkan. Nah, ini ada rumah tanah beserta isinya tapi dari kayu tapi selama-lamanya untukmu. Orang yang akalnya sehat akan pilih rumah dari kayu tapi selama-lamanya. Kenapa? Karena begitu berharganya keabadian selama-lamanya tadi itu. Bagaimana kalau sebaliknya? Sudahlah dari emas selama-lamanya. Yang satu udahlah dari kayu tapi sementara. Itulah bandingan akhirat sama dunia. Dunia ini udah jelek sementara. Akhirat itu udah cantik selamanya. Tapi tetap juga banyak yang milih rumah kayu, udah rumah kayu sebentar aja pula lagi. Nah, begitulah bandingan. Sementara kalau seandainya akhirat itu tidak sebaik dunia, tetap layak diutamakan karena dia selama-lamanya. Ini udahlah indahnya luar biasa, selama-lamanya pula tak pula mau. Ada itu tadi. Ini namanya tafakkur tuh, yang begitu itu namanya tafakkur. Memikirkan yang seperti itu. Nah, ini tafakkur ini kalau sering-sering bagus iman. Cas lagi imannya, sering dipikirkan. Nah, tengok berkaca, nampak ada uban. Udah langsung teringat akhirat. Berapa lama lagi lah ini. Tengok udah mulai keriput. Nah. Iya sama, ingat mati tadi itu. Nah, itulah bagian daripada tafakkur tadi, mengingat kematian. Nah. Ketahui olehmu bahwasannya bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit, dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada baginya obat, dan bahwasannya penyakit hati itu lalai, maka obatnya pikir. Nah, itu obatnya merenung. Nah, berpikir. Nah, kira-kira kalau mati nanti gimana? Sedekah udah banyak belum? Ada nggak amal jariahnya? Ini kalau aku mati, kira-kira pahala masih ada yang ngalir atau tidak? Dosa masih ada yang ngalir atau tidak? Takutnya kan begitu. Nah, karena bukan cuma pahala saja yang ngalir, dosa pun ada ngalir. Nah, dikata Rasulullah, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang memulai satu perbuatan buruk, maka dia dapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti dosa dia tadi itu. Dulu Kuala Tanjung, misal aja. Dulu Kuala Tanjung nih, tak ngerti lah yang namanya diskotik. Tiba ada pula satu orang, bikin rumah tempat berjoget-joget begitu. Selama rumah tuh berdiri, semua yang ngambil manfaat, dia dikubur, ngalir dosanya kepada dia terus-terusan. Maka jangan jadi penggagas maksiat. Semua orang yang terinspirasi mengikut maksiat kita, maka akan terus ngalir pahalanya. Nah, itu tadi. Dulu kita nggak kenal judi online ya. Judi dari handphone kita nggak kenal. Sekarang udah ada. Pasti ada yang mencetuskan pertama kali. Sebanyak orang yang terlibat judi online sekarang, maka sebanyak itu dosa yang ngalir sama pencetusnya, kalau dia tak tobat ya.
Nah, itu tadi. Kenapa dia yang memulai? Maka dikatakan setiap ada anak Adam yang membunuh, maka Qabil mendapatkan saham daripada dosa pembunuhan tersebut. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena sesungguhnya Qabil adalah orang yang pertama kali pencetus pembunuhan. Tetap padahal Qabil itu ada berapa ribu, berapa juta tahun yang lalu kita nggak tahu. Tapi setiap ada manusia yang membunuh, maka Qabil ambil sahamnya. Oh, itu begitu. Kenapa? Karena dia adalah yang pertama kali memulai pembunuhan. Itu ada yang seperti itu. Jadi sebaliknya, kita mau memikirkan gimana supaya aku meninggal dunia, tetap ada pahala ngalir kepada kita walaupun sudah meninggal dunia. Perbanyak amal jariah. Ini karpet masjid, ini lampu masjid. Nah, semua orang yang pokoknya dapat atau menghibahkan ada bagiannya di musola ini, selama itu ngalir pahalanya. Mau mungkin dia nyumbang 5.000 ya, tapi seukuran sumbangannya lah. Nah, pokoknya kalau jadi semen, jadi keramik, jadi lampu, jadi tembok, jadi kipas, selama itu dimanfaatkan maka akan terus mengalir pahalanya. Nah, tadi. Jadi maka oleh karena itu, nah, pikirkan ini. Kira-kira apa yang harus dibuat supaya nanti di akhirat banyak pahalanya. Nah, dan di antara yang paling luar biasa itu adalah ketika kita mampu menjadi jalan orang menuntut ilmu. Nah, bangun madrasah. Nah, kalau sekarang madrasah udah banyak, maka yang ada diberdayakan. Atau datang ini, semalam saya ada baca postingan bagus. Kepada orang-orang kaya sekarang katanya, jangan fokus bikin pesantren lagi di Jawa nih, karena Jawa tuh pesantren udah banyak betul. Sampai akhirnya banyak yang santrinya cuma 10 orang, 20 orang, karena melimpah betul kalau di Jawa tuh pesantren. Maka sekarang dialihkan, jangan begitu model amal jariahnya, karena takutnya udah terbengkalai begitu saja. Nah, maka datangi satu pondok, tanya siapa santri yang paling berpotensi, biayai sampai jadi ulama besar. Nah, datangi, Pak Kiai, di sini siapa santri yang paling berpotensi jadi ulama? Si fulan, aku yang tanggung biayanya. Nanti dia mau kemana, biar aku yang tanggung biayanya. Itu kalau dia jadi ulama besar, dia punya murid terus, Masya Allah, ngalir terus. Katanya lebih efektif begitu ketimbang bikin pondok, santrinya beberapa, manajemennya nggak bagus, sudah tutup, nggak jadi. Nah, tadi karena ini Jawa ya, kalau di sini bikin dulu, sini masih sedikit. Nah, kalau di Jawa tuh Masya Allah, jalan 1 kilo pondok, nanti jalan 2 kilo udah jumpa pondok lagi. Pondok pesantren banyak betul. Nah, jadi macam-macam amal jariah bisa dilakukan. Itu tafakur, ketika ingat mati, apa yang dibawa, apa yang masih bisa terus ngalir. Nah, kalau ada gagasan-gagasan maksiat kita, cepat ditutup. Kalau udah tak bisa ditutup, yang penting kita sudah berniat menutup, mau tobat. Nah, itu. Kemudian, jadi obatnya lalai itu adalah pikir. Karena pikir itu menerangkan mata hati. Dulu ada pepatah ya, pikir itu pelita hati. Karena pikir itu menerangkan mata hati. Dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan, dan yang manfaat dan yang mudarat. Nah, dan tiap-tiap hati yang tiada pikir padanya, yaitu rumah syaitan. Kalau hati yang nggak banyak berpikir, itu rumah setan. Ini dalam segala macam urusan. Ada yang ngajak bisnis, Bang mau bisnis begini. Nah, insya Allah penghasilannya begini. Jangan langsung ke penghasilan, dipikir dulu. Ini secara syariat halal atau tidak? Ini akadnya jelas atau tidak? Ini terlarang atau tidak? Jangan udah mulai bertahun-tahun baru tahu loh, rupanya ada yang bilang haram bisnis kita nih. Nah, jadi kayak mana? Kita carilah yang bilang halal, bukan mencari hukumnya, tapi mencari pembelaan. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Maka cek dulu, pikir dulu, cari dulu mudarat manfaatnya, karena banyak begitu. Nah, kawan-kawan saya pernah terlibat. Nah, ikut satu, kan ada MLM segala macam lah namanya. Ternyata setelah dilihat, menurut saya tak tahu persis bagaimana sistemnya, karena saya juga nggak ngerti. Tapi ternyata menurut sebagian besar ulama,
di situ banyak gharar, banyak akad yang tak jelas, maka diputuskan hukumnya haram. Nah, model, tapi bukan semua MLM. Maksudnya ada MLM yang haram lah modelnya begitu. Akhirnya diputuskan, sementara dia hidupnya udah di situ. Akhirnya dia jadi tak suka kepada fatwa itu. Nah, itu tadi, makanya sebelum masuk, pikir dulu, cari tahu dulu. Setelah oke, setelah halal, baru silahkan ikut. Nah, jangan udah ikut dulu, baru bingung nyari hukumnya. Gimana cara menghalalkannya ini? Nah, itu tadi yang bahaya. Nah. Dan bahwasannya lalai itu padang setan. Kalau orang sering lalai itu adalah padangnya setan. Maka sangat siksa bagi barang siapa jatuh atasnya. Nah, artinya sangat dikhawatirkan yang jatuh kepada kelalaian. Maka takut olehmu daripada lalai. Maka takutilah kalau kita sampai lalai. Karena bahwasannya jadi daripada lalai 9 perkara. Nah, kalau seandainya kita lalai, nanti akan terjadi 9 perkara. Yaitu kasih akan kemuliaan. Kalau orang sudah lalai, ini suka mulia. Ini penyakit orang sekarang. Pingin mulia. Istilahnya hubbus syuhrah wal jah. Cinta kepada ketenaran dan cinta kepada martabat jabatan. Oh, nah, ini hati-hati. Orang-orang yang sudah mungkin punya posisi, yang sudah dituan gurukan, yang sudah jadi ulama, yang sudah begini begitu, hati-hati. Nah, dengan mempromosikan dirinya di Facebook, mempromosikan dirinya di segala macam tempat, tanya betul hati, murnikan niat dakwah. Kalau tak bisa murni, tak usah. Nah, kalau tak bisa murni, tak usah. Saya termasuk yang masih merasa payah. Misal nih, membagi postingan, jadwal hari ini. Ngaji di sini, ngaji di sini, ngaji di sini, ngaji di sini. Posting ke Facebook. Habis itu ada yang nge-like. Masya Allah Ustaz, banyak jadwalnya. Kita nengok, berubah hati itu. Nah, tengok makin banyak yang nge-like. Nah, banyak yang nge-share lagi sana-sini. Nah, makin banyak yang nge-share sana-sini, dalam hati apa? Oh mantap, berarti banyak yang suka sama aku. Kan begitu. Jujur saya kadang masih terasa seperti itu. Maka saya ambil jalan beberapa guru saya yang tak pernah bahasanya menggunakan seperti itu. Tapi ini pandangan untuk diri sendiri ya. Jangan ada orang begitu dipandang, wah ini riak nih. Enggak, kita nggak tahu hati orang. Itu kacamata untuk diri sendiri. Nah, nanti ada dapat sertifikat, foto masuk Facebook. Apa kira-kira tujuannya? Nah, tadi. Kadang sekarang model ada yang khutbah Jumat pun di foto gitu. Nah, saya bingung juga tuh kan. Ya sih nanti. Nah, alhamdulillah telah selesai amanah khutbah Jumat di sini. Nah, ya mudah-mudahan lah niatnya dakwah. Tapi begini, maksudnya ketika kita hendak buat itu, tanya betul kepada diri. Jangan sampai lalai. Pikirkan dulu. Itu tadi pikirnya tadi itu, jangan lalai. Pikirkan dulu, ini aku buat apa tujuannya? Nah, itulah tuh tadi. Kadang kita pesan juga sama kawannya. Nanti pas aku begini-begini, fotokanlah gitu. Habis itu di-share. Nah, Allah. Jadi, ya itu tadi. Mungkin di antara kita pernah lah lihat seperti itu. Kadang jadwal khutbah Jumat aja pakai flyer. Nah, flyer sana. Hadiri beramai-ramai khutbah Jumat di sini. Kalau orang yang buat senantiasa husnuzon, insya Allah niatnya baik, insya Allah niatnya untuk mendakwahkan sesuatu. Tapi kalau kita yang buat, fikir tadi, jangan sampai lalai. Apa tujuanku? Kalau masih ada rianya, tak usah. Guru kami Mualim Supriyadi, alhamdulillahnya beliau juga nggak pandai mungkin yang begitu-begitu. Beliau tak pernah share, tapi orang saja yang nge-share sana sini, sana sini, sana sini. Beliau tak tahu-tahu kadang tuh. Beliau kadang tak tahu menahu. Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, walah handphonenya saja tak berinternet kan? Tapi wajahnya sana sini luar biasa, tershare di sana sini di internet. Nah, Gus Baha tak punya WA. Jadi dia tak tahu, mungkin Gus Baha nggak sadar kalau dia begitu viral di internet. Dia sibuk dengan dunia nyata, tak sempat ke dunia maya. Nah, jadi maka ketika kita hendak yang seperti itu, pikirkan dulu, ini apa? Jangan-jangan sekedar hubbus syuhrah, pingin terkenal,
Lawan syuhrah itu khumul. Itu istilah-istilah tasawuf. Khumul itu terpendam. Syuhrah itu nampak. Nah, kalau mau tumbuh berkembang baik, maka kata Ustadz Hafiz Yazid dulu waktu ngaji, kalau biji itu senantiasa nampak di permukaan, tak bisa dia tumbuh. Harus ditanam dulu, barulah tumbuh. Kalau mau tumbuh, tanam diri dulu. Ini nampak aja, jadi biji aja lah, tak tumbuh-tumbuh. Nah, nampak aja di permukaan. Nah, jadi maka benamkan dulu, tak usah kelihatan, tak usah suka terkenal. Nanti pada saatnya Allah yang akan kenalkan kita kalau sudah layak kepada orang. Gus Baha dulu nggak terkenal. Tak ada yang kenal Gus Baha. Sampai sekarang pun beliau mungkin tak sadar kalau beliau dikenal banyak orang. Tapi karena beliau memang sudah layak di mata Allah, maka dikenalkan ke seluruh orang. Jadi makanya kalau kita yang mau buat, dilihat. Jangan-jangan ini cuma hanya hubbus syuhrah. Nah, insya Allah mulia, tak usah dicari-cari kemuliaan. Kalau memang kita mulia, mulia. Dan kasih akan harta, ataupun yang berikutnya kalau hati ini lalai, senangnya sama harta. Ya, Masya Allah. Ini para ustadz. Dulu peringatan dari Ustadz Hafiz Yazid juga. Para ustadz. Para ahlul mimbar, sohibul mimbar. Orang-orang yang sering tampil di atas mimbar. Pesan beliau, jangan kalau ngumpul tuh sampai bicara tentang amplop pantang. Itu tadi. Saya pernah kumpul lah sama beberapa orang yang udah diustadkan. Nah, tetap aja ada cerita tentang itu, Pak Iza. Nah, yang cerita, masjid sana tuh parah kali itu. Nah. Masa begini-begini, masjidnya besar. Ngasih cuma sekian-sekian. Saya takut ketularan. Akhirnya saya tak lama lah bahasanya gabung dengan orang seperti itu. Karena itu pantangan dari Ustadz Hafiz Yazid. Jangan sampai cerita-cerita seperti itu. Nah. Dan kasih akan kaya. Samalah mirip harta dan kaya. Dan kasih akan kerajaan. Kasih itu suka. Dan kasih akan pakaian. Dan kasih akan perempuan. Nah, ini ustadz-ustadz muda juga hati-hati. Jangan sampai tampil sana-sini niatannya hanya untuk memikat perempuan. Kalau sudah kenal perempuan, nanti bakalan rusak. Hayatul ilmi bimuzakaratiha, hidupnya ilmu itu dengan dimuzakarahkan, dengan didiskusikan. Wa mautul ilmi baina fakhidail mar'ah, dan matinya ilmu itu ketika sudah berhadapan dengan perempuan. Rusak mati ilmu. Bukan istri. Nah, tapi kadang istri mau juga bikin ilmu mati. Banyak orang alim ilmunya tak jalan di hadapan istrinya. Nah, dan kasih akan isi rumah, berharap rumahnya cantik. Dan kasih akan kenyang. Dan kasih akan tidur. Dan bagi tiap-tiap satu daripadanya beberapa cawang amat banyak. Nah, insya Allah sampai sini akan datang nanti dan lagi sabda Nabi.